diumum belum pamprok jongkok dina ieu kawasan. Jadi salawat salam mugia salamina ajral lipateun ka junjungan urang sadayana nyaeta habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabatna, para tabi'in bertugi ka urang sadayana kaum umatna anu senantiasa mudah-mudahan taat sareng tumut kana ajaran manehna ugi ka ieu akhir. Alhamdulillah para ibu para bapak dina kesempatan ayeuna urang sadayana tiasa tukang deui sareng satu anu alhamdulillah panginten dia simkuring dipasih amanah ku DKM mainan kamu ngisi pengawasan di wilayah anu pana panginten ibu sadayana simkuring menyadari bahwa namun namanya simkuring masih belajar jantan kami sana ibu sana papa sana ayah ingin kaupakan ya biasa diampun ya bisa dimaklumi ya lagi simkuring masih belajar kami ya sarang dari simkuring kayak dia sangat berarti simkuring menggurui ya. Bukan dari menggurui tapi simkuring pada berbagi ya berbagi kawan anu simkuring dikengkeun tina maca nya dalam dina pengawasan sanesna. Alhamdulillah para ibu para bapak dengan kesempatan ayeuna insyaallah simkuring bade nyampaikan ya materi tema ya kami tema apa simkuring teh nyana tema tentang ieu hakikat penciptaan manusia ya, hakikat penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Nah, simkuring yang tentang sains lagi simkuring yang kuliah salah satu kan di jurusan ilmu sains biologi. Gitu ya, sedangkan simkuring kalau mendalami kami kaitkan saat sains Al-Quran. Ibu bapak sadayana dina kesempatan ayeuna nanti kamu mulai materi dina ugi ayeuna simkuring bade memberikan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu anu janten pembahasan ulang sadayana dina ugi ayeuna. Siap Bu di kesempatan yang akan jawab? Ya. Simpel pertanyaan, simpel tapi kadang-kadang balanya sih nggak jawab. Maka ini pertanyaan kayak ini, siapakah saya? Maksudnya bukan hati, tapi diri kurang gitu ya. Siapakah saya ya, atau kita? Siapakah kita? Apa tujuan kita? Kemana kita akan kembali? Nah, maka ini bukan saya. Nah, mulai kedua kita beberapa pertanyaan itu. Maka ini nyata siapakah saya? Siapakah ibu bapak atau para santriwan-santriwati, para pemuda-pemudi besar? Ya, saha diri lanjut saya. Ya, saha ulama ibu? Nah, pasti yakin simkuring ngajawabna simpel. Saha abdi jelema. Wah aya anu ngajawab abdi saha? Abdi manusia purba. Wah aya. Pasti ngajawabna abdi manusia. Tapi ibu bapak sadayana terang bahwa namanya urang disebat jami teh nya urang sadaya disebat jami teh eta teh aya syarat-syarat. Jadi teu sagawaya misalna urang jelema cik pemenuhi teu karena syarat-syarat sebagai manusia. Karena bapak sadayana manusia banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itunya, dan kalau sering pada yang kedua dina kesempatannya. Maka ini pertanyaan ini, kita itu siapa sebetulnya? Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari berarti diciptakan dari apa? Dari manusia diciptakan tidak mampu? Ya, yakin itu tidak tahu? Yakin? Iya. Ibu kantor kalau bertanah karena apa ruangan?
hutan. Nah, dia jantan, nama itu jantan hutan, kan? Mau cina di nomor anda zaman dari datang, tapi dah kenyataan mah jangan ada tidak kayak mani, gitu kan? Terus mana yang benar? Nah, tidak tanah atau tidak air mani, gitu kan? Nah, orang atau seperti itu berarti belum terlalu mendalami tentang hakikat manusia. Nah, ternyata sudah jelas dalam Al-Quran ada. Maka ayat kahiji yaitu Quran surat As-Sajdah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa ba'da khalaqal insana min tin. Ya. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai ciptaan manusia dari tanah. Wabada khalaqal insana min tin, yang memulai ciptaan manusia dari tanah. Jami pertama Nabi Adam. Nah, jadi pertanyaan kayak ini, ayat di master jami di tanah, betul, ya, dan terang di atas, laras ada. Tapi menyebabkan Nabi yang menyatakan manusia itu dari tanah itu adalah itu menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan kepada Nabi Adam. Ya, karena Nabi Adam tidak tercipta dari sperma kandungan kan, jadi langsung dari tanah, gitu ya. Nah, selanjutnya summa ayat ke-8. Summa ja'ilana selalu sulalatin min ma'in mahin. Ya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Nah, Ibu. Kemudian dia menjadikan keturunan. Nah, artinya keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Dari saripati air yang hina. Dari saripati air yang hina. Air manusia. Ya. Di ayat lain di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 kami total. Walaupun insana min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, jangan ayo hubungan Ibu kata daerah. Kenapa alasan manusia berhubungannya dengan tanah? Yang pertama itu karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Itu yang kedua, makanan ataupun air mani ya, yang nantinya akan menjadi embrio gitu kan. Itu merupakan hasil daripada proses gitu ya, dari dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan. Nah, makanannya dari mana? Makanan itu diambil dari tanah gitu kan. Ibu makan sehari dinten sarang kawan, sarang kamu kan, sarang nanti, sarang sayur-sayuran, sarang buah-buahan gitu. Di mana ada tumbuh nanti tanah. Nah, jadi unsur-unsur yang berasal di dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan lalu dimakan oleh kita. Makanan yang kita makan itu berubah apa? Salah satunya menjadi sel sperma yang nantinya akan tumbuh menjadi embrio. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya bertentangan dengan Al-Quran tidak penuh, tapi itu kenyataan lain tidak sama. Padahal tidak ada tentangan, tidak bertentangan, tapi melengkapi. Ya. Melengkapi. Jadi ada kelanjutannya gitu kan. Nah, atas dijelaskan ya bahwa keturunannya itu berasal dari saripati air tanah, air yang hina gitu ya. Terus di ayat 9-nya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idam qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, ya, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, jadi setelah terbentuknya menjadi manusia, ya, diciptakanlah, gitu kan, pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Ya. Bahkan Bapak sekalian, sebetulnya manusia itu memiliki kedudukan yang tinggi dari makhluk Allah yang lainnya.
Walaupun manusia itu diciptakan, maksudnya makhluk lain lebih dulu diciptakan daripada manusia, seperti malaikat, jin, terus manusia. Ya, tetapi Allah menempatkan manusia itu dalam kedudukan yang lebih tinggi. Tapi itu pun ada syaratnya, gitu kan? Jadi tidak semata-mata semua manusia kedudukannya tinggi. Ada, bahkan nanti di Quran ada yang menjelaskan bahwa manusia itu ada yang sangat kedudukannya sangat rendah dan bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, coba sekalian, manusia itu diberikan suatu yang namanya potensi. Nah, ini yang membedakan antara manusia dan makhluk Allah lainnya. Apa potensi itu? Ya, tadi yang disebutkan pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, makhluk Allah yang lainnya tidak diberikan seperti itu. Ya, malaikat taat gajah. Karena apa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia taat itu luar biasa. Karena apa? Manusia itu selain diberikan potensi ketaatan, diberikan juga potensi untuk membangkang. Ya, karena diberikan apa? Hawa nafsu. Jadi luar biasa kalau misalnya ada manusia yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang pandai berjuang, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, melawan amarahnya gitu. Ya. Nah, ini potensi manusia dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, gitu kan? Kalau dibandingkan dengan hewan, bukan sekalian, sebetulnya manusia itu kalau dalam segi jasad dan jasadnya itu sebetulnya tidak ada yang membedakan. Jadi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah itu adalah akalnya dan hati. Ya, ketika misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari ya mungkin yang pernah mempelajari ya, berasal dari kerak. Padahal ibu sekalian, dalam teori itu tidak pernah menyebutkan manusia itu berasal dari kerak. Justru yang menyebutkan itu adalah murid-muridnya. Yang menyebutkan yang disebutkan itu adalah manusia itu memiliki keterlambatan dengan kerak, memiliki keterlambatan atau kemiripan. Karena misalnya ningali tina morfologi atau tina bentuk manusia sareng hewan teh aya bedana. Saya bedana manusia sareng hewan teh. Lamun misalnya akalna jadi digunakeun. Ya. Manusia punya kepala, hewan juga punya kepala. Ya, bahkan ayam kepala lebih gede kan gajah. Manusia punya leher, hewan juga punya leher, bahkan ayam lebih panjang lehernya, jerapah. Manusia punya tangan, hewan juga punya tangan. Ya, salah gitu namanya. Terus manusia punya kaki, hewan juga. Apalagi ada yang kakinya 1000, ya. Kalau hewan teh, ya kaki 1000, gitu kan. Kalau kaki kata Jerman. Eta apa tidak segi morfologi. Tapi kalau pihak manusia, Allah Subhanahu Wa Taala diberikan potensi akal dan pikiran hati. Nah, maka eta ulah sampai kurang teh disalahgunakeun. Ancaman naon Ibu? Ya, ancaman bagi siapapun manusia yang tidak bisa menggunakan kenikmatan Allah berupa akal, pendengaran dan hati, itu adalah neraka jahanam. Jelas dalam Quran surat Al-A'raf ayat berapa 79 ya, mulai bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ya laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya kan? Kebanyakan ya orang yang menempati neraka jahanam. Ibu ya tina awal ayat kawin terus neraka jahanam. Nah, masalah neraka jahanam teh ya
Hiji, lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, mereka yang diberikan potensi hati tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ya. Tidak digunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, jadi tidak dipakai gitu kan, ya. Fungsinya akal itu, ya fungsinya hati itu adalah untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, gitu kan. Sementara ada orang yang tidak bisa menggunakan akalnya sehingga tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Udah tahu itu salah, tapi dikerjakan, gitu kan. Udah tahu perbuatan ini salah tapi malah dikerjakan. Udah tahu perbuatan ini baik malah ditinggalkan. Nah itu, ya, orang yang seperti ini tidak bisa memaksimalkan potensi akalnya. Gitu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah walahum ada nurla yasmauna biha. Mereka diberikan potensi pendengaran, tapi pendengaran itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ya, malah didengarkan untuk hal lain yang tidak ada manfaatnya, ya. Mendengarkan musik yang nggak ada misalnya musik yang nggak jelas itu kan yang nggak ada manfaatnya, gitu ya. Atau misalnya ini yang paling parah Bu, kadang-kadang kita itu lebih suka ya mendengarkan gosip, kadang-kadang seperti itu, ya. Awas Bu, hati-hati. Mendengarkan gosip itu dosa besar, ya. Bukan hanya orang yang berbicara saja Bu, bukan hanya orang yang membicarakan keburukan orang saja, tapi orang yang mendengarkan itu juga sama dapat. Boleh ceritanya, ayah digigiran itu ngejur marubi itu kan, gitu kan. Wah, gimana kali ibu-ibu tadi lumayan ya. Orang-orang karena ngegoreng gitu kan. Tadi tapi tinggal lagi gitu, senang gitu. Nah, kamu bilang ibu teh itu kan, tidak mau pernah. Ada, baik sambil ngomong ke dia, ibu ada tes sami ibu. Ibu kiri kata makan, ibu bapak kiri kata makan, kenging ke sana, ya, jangan pakai hiasan yang diperingati lebih bagus, sebenarnya. Buat sampai di begitu, ya, jangan gunakan pendengaran kita itu adalah untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan ilmu kan, untuk mendengarkan apa yang bermanfaat lah bagi kehidupan kita, ya. Nah, itu Ibu Bapak, kita keluarkan dulu. Allah memberikan nanti Allah memberikan penglihatan kepada kita, tapi penglihatan itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi malah misalnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Semoga ke sana di ningali herang-herang, gitu ya. Wah, ningali tetap malu tuh, awas hati-hati ya. Jadi pandangan kita itu nanti akan diberikan dimintai pertanggungjawaban. Nih kamu punya mata, punya pandangan, kamu digunakan untuk apa, gitu kan? Dia awal-awal mata teh. Walau sampai dia mau kalau terlalu, komo dari kami tinggal hal-hal anu sanes no hal kalau anjeunna gitu ya. No sanes dinalah gitu ya, no sanes tingalieun lah gitu nya. Komo deui ibu bapak saya ayeuna kan menuju namanya teh zaman globalisasi lah, ayeuna kan tahun maju gitu kan, peradaban zaman. Setiap orang sekarang itu hampir semuanya memiliki yang namanya handphone atau gadget, gitu. Nah, potensi peluang para pendayana, kita mengenali hal-hal atau paling lebih terbuka. Jadi,
amun urang sana lamun sana aya obat teh isi hayang ningali anu itu teh perlu keluar ningali di tahapnya ya ningali aura di tempat aruh gitu. Awas hati-hati uban teh kemudian istrinya misalnya memanjang foto yang membuka aurat, hati-hati itu bisa menjadi dosa jariah. Kemudian lalu misalnya meninggal tapi belum sempat dihapus foto-fotonya, meninggal duluan, cuma ada foto-fotonya anu tertutup aurat. Apakah misalnya bisa mau dosa terus ngalir, itu bahaya pisan begitu. Makanya hati-hati ya. Ya diterima namanya teh nya ayeuna mah mustahil ibu dina HP kan seringlah ditemukan ya. Orang yang berfoto dengan tidak menggunakan tidak menggunakan jilbab bahkan yang terbuka gitu kan. Jadi daerah tidak ada rasa malu sekarang itu. Sudah mulai belak-belakan orang-orang. Ya, yang mengaku dirinya muslim tapi misalnya memajang foto atau memajang video yang tidak menutup auratnya. Bahkan oleh siapa ini bu? Simpuling ianya. WA berteman dengan salah satu wali muridnya. Simpuling kan ngajarnya di salah satu sekolah. Simpuling berteman dengan salah satu wali murid. Kata, yang gitu salah satu dari pada kawan teh, yang sok-soknya dengan statusnya gitu ya. Yang itu sering tiktokan, gitu kan. Bahkan kadang-kadang sambil dibuka diumna ibu-ibu ternyata mereka saya sangat parawan hukum ternyata ibu-ibu ayah gitu ternyata bahkan amalita namanya ini yang aku ini berkait gitu kan arongkong tiktokan astagfirullah tapi ya ini mah harus kekabitan ya cuma gitu. Dan ibu bapak saya hati-hati bila menggunakan teknologi ayeuna. Ulah sampai orang salah menggunakan. Gitu ya. Hati-hati ya, dipilih yang orang sadayana, ibu bapak sadayana ngagaduhan putra, ngagaduhan yang barangkali istri, ngagaduhan raka, tetapi lain, tetapi istri ya. Mana namanya pastor atau tapi sering melakukan seperti itu ya kalau berfoto ataupun mereka gitu kan sesuatu atau seharusnya ulah sampai dilihat orang lain gitu kan pilih gimana ya itu bisa jadi apa namanya dosa jariah atau mah yang teh sedekah jariah gimana maka dosa jariah. Nah lebih dari dari ini aja orang sampai lah orang sedayana kalau ke kategori anu berpotensi menimbulkan dosa jariah ya. Nah orang lanjutkan lahum akhir doa yang siru nasihat ya ulah ika nah jalmi anu gitu teh nya sampai teh jalmi anu terbiasa menggunakan hatinya untuk memahami ayat Allah. Dua, orang yang tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tiga, orang yang tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ulaika al-an'am. Maka orang yang seperti ini itu seperti an'am. An'am teh Bu? Hewan ternak. Ayatkan an'am, hewan ternak. Nah mereka yang seperti ini itu tergolong ke dalam seperti an'am, seperti hewan. Ayo terbuka disandingkan sama hewan kedudukannya kali ini. Ya, banyak yang disandingkan kedudukannya jadi hewan kan. Bahkan lebih parah dilanjutkan dari balhum akron. Nah, bahkan lebih hina daripada hewan itu. Ya. Bahkan lebih hina daripada tuannya. Kalau bilang, gitu kan? Kita yang seharusnya memiliki kedudukan tinggi, lebih tinggi bahkan derajatnya daripada malaikat, namun dengan perbuatan-perbuatan kita yang
melanggar aturan-aturan Allah, justru malah kita lebih hina daripada binatang. Nah, mulai kaum ghafilun. Ya, orang seperti inilah merupakan orang-orang yang lalai, ghafilun, orang yang lalai seperti itu, yang tidak mau ya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ibu bapak saya nanya kaiji gitu. Ayeuna pertanyaan kedua kita jawabnya pertanyaan ini, siapakah kita? Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah yang diberikan potensi akal dan pikiran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan kedua, apa tujuan kita? Nah, ini pasti dia akan jawab. Ya, kira perlu setiap teh. Namun tujuan kita teh untuk beribadah. Ya, tujuan kita itu adalah untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tujuan orang kadayana hidup di dunia ya buat ibadah. Ya. Ibadah teh lamun dina orang dina di urang mah aya ibadah hate, aya ibadah hate, aya ibadah lisan, aya oge ibadah perbuatan. Ibadah hate seperti yang naon contohna? Ibadah hate seperti di sana sabar ya. Di sana pasrah ya kan? Tawakal, salawat itu adalah ibadah hati ya. Ayo oke, ibadah lisan seperti di sana mengucapkan kalimat-kalimat tauhid kan? Ayo oke, ibadah perbuatan ya, seperti sholat dan sebagainya. Nah, ibu bapak saya sering kali beberapa orang gitu ya nanya, dari sana bertanya ya, Allah menyuruh kita untuk ataupun menciptakan manusia untuk beribadah. Terus kumaha tuh kalau misalnya jelema ibadah terus-terusan, terus kumaha orang kira pegawaian gitu kan? Makanya dimati terus gitu kan? Ketika terusnya sehari-hari di pagi udah sama saya terus, karena sana ambil teh kurang dulu dan gitu. Jangan terang datang ya, jangan namina ibadah teh aya dua jenis. Nu kaji aya ibadah makhluk, nu kadua aya ibadah poe makhluk. Namun ibadah kaji pengertian lah ibadah teh nya kami jelema definisinya teh dia taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Makanya nyata ibadah makhluk. Jadi ibadah makhluk ibadah yang langsung ya, yang langsung berhubungan dengan Allah ya, yang langsung motivasinya itu, motivasi beribadah dalam makhluk itu adalah semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itu adalah ibadah makhluk ya. Ya, yang namanya ibadah makhluk bukan saya terbiasa orang teh asal menjakeun, tapi harus ada naona. Kudu aya perintahna. Dina usul fikih ya, aya paskeun. Jadi al-aslu al-ibadata takdim. Jadi asal ibadah teh ya, asalna ibadah teh diharamkan. Ya asalna ya, asal hukumna ibadah teh haram sampai ada dalil yang mewajibkan ya. Jadi tekenging kita teh beribadah ya, tapi yang tidak ada dalilnya ataupun yang tidak ada contohnya di Nabi Muhammad ya. Cenah sholat subuh teh 2 rakaat asal teuing. Tambahan 4 sudah teh ganjaran leuwih loba bisa ya. Jadi kita sesuai cara perintahnya. Maka saya dibantu kan soal sunnah. Ya salah satu pertanyaan tapi pernyataan menyakiti nih bukan saya. Ada orang yang mengatakan bahwa katanya sholat 5 waktu itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya emang
secara eksplisit atau secara jelas tidak ada yang tidak disampaikan dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad lantas ada kan, selalu amal aitumuni usolti. Sholatlah kamu itu sebagaimana kamu melihat sholat. Nabi Muhammad sholatnya pada waktu 5 waktu, gitu kan. Jadi walaupun tidak ada perintah harus 5 waktu di dalam Al-Quran, tetap kita itu kalau sholat harus mencontoh kepada Nabi Muhammad. Nah gitu ya. Bukan pasti yang serang ya di media sosialnya ya jamin begitu. Saking kritisnya kita jamin dah kita tanya kita artinya ahlina gitu ya, jadi bantu gitu. Tidak ada perintahnya katanya. Nah kita ibadah makhluk ya, terus oke. Dalam melaksanakan ibadah makhluk, manusia diminta untuk mentaati sepenuhnya ibadah ini, karena di dalam mengikuti perintah Allah ukuran yang dipakai itu adalah bukan ukuran logika. Jangan ibu bapak, jika melaksanakan ibadah maklumat berarti ya turut ikut karena perintah Allah. Jadi ulang menggabungkan logika dalam ibadah. Ya, dan gak usah kita mencampurkan pikiran kita di dalam ibadah. Nah, ini Allah kita ulang sholat, padahal gimana ya? Misalnya begitu ya. Atau misalnya, nanti Allah melihat puasa, buat katanya yang salah ke orang teh, Allah sampai gitu. Ketika Allah memerintahkan ataupun menurunkan perintah dalam Al-Quran, kita wajib untuk mentaatinya. Gitu ya. Lagi secara lebih detail ya buat saya, pemerintah akan mengangkat salah satu ayat Al-Quran yang bertentangan dengan aspek kehidupan manusia. Coba ayatnya misalnya dalam dunia medis, dunia kesehatan. Coba ayat dan ibadah, ya. Ayat itu salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah yang bertentangan dengan kesehatan. Misalnya ibadah orang melaksanakan ibadah ya karena jadi penyakit. Ayat coba diberi pada kami ayat jawabannya mana jawab ayat salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan dunia kesehatan. Ayat daya justru menunggu ya sholat ya luar biasa. Ketika sholat itu kita itu sedang berolahraga ya, ketika mengangkat tangan saja kita itu sudah menggerakkan ya bagian dari sendi-sendi tubuh kita ataupun otot kita menggerakkan. Itu salah satu olahraga. Ketika kita bersujud itu akan mempermudah peredaran menuju ke otak. Nah sehingga kalau darah naiknya kalau darah kira lancar biasanya kita liur kan. Nah kalau liur teh ya tuh liur karena berarti darahnya kira lancar, darahnya tersumbat ke otak. Maka dengan bersujud itu bisa mempermudahkan darah lancar ke bagian otak. Ayo pada misalnya puasa apakah bertentangan dengan kesehatan? Tidak. Tapi puasa kamu kadang males, ya puasa kadang males. Tapi puasa rasa mah justru sebaliknya, ya berpuasalah sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ya. Apa namanya bersahur itu kan, kurang kira-kira kuat misalnya, kira-kira kuat lah, kurang sahurnya kuat, ya contohan betul bersahur, ya bersahur. Nah ada dalam hadis bahwa yang namanya puasa itu bisa menyehatkan. Coba aku ibu sadayana di di YouTube atau di Google banyak bu dokter-dokter yang justru malah menyarankan untuk berpuasa supaya racun-racun atau toksik yang ada di dalam tubuhnya itu bisa terbuang. Tapi gitu ya. Dan salah satunya dengan berpuasa itu ya kata dokter itu saya kuring, jadi bisa mengekspresikan hormon, namanya hormon endorfin, bagaimana tepatnya hormon endorfin itu ya hormon yang berfungsi untuk ketenangan. Jadi
Orang teh merasa tenang gitu kan ketika berpuasa teh. Masa gua merasa tenang ya ketika berpuasa atau ya tenang ketika berpuasa. Karena ketika berpuasa maka tubuh itu akan mengekspresikan ataupun mengeluarkan hormon endorfin, salah satunya hormon yang berfungsi untuk ketenangan. Gitu ya. Kata. Jadi tubuh lagi bisa mengeluarkan zat yang bisa menenangkan dalam pikiran. Sekedar air misalnya mengkonsumsi minuman-minuman ataupun mengkonsumsi zat-zat yang menenangkan. Ya seperti itulah. Misalnya yang memabukkan segala rupa. Nah, itu malah dilarang. Ya, kalau pemerintah melarang kita untuk mengkonsumsi mengkonsumsi khamar. Itu karena apa? Khamar itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi semua intinya perintah-perintah atau larangan-larangan Allah itu bermanfaat bagi kita. Tidak ada yang bertentangan ya dengan kehidupan kita. Nah itu adalah ibadah makruh. Sekarang ada ibadah goer makruh. Ibadah goer makruh itu berarti ibadah yang bukan hanya ibadah harus ada sumber berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan sama manusia. Seperti bekerja, itu kan? Ya, bekerja itu salah satu ibadah goer makruh, kan? Bekerja. Tapi meskipun sama manusia ataupun motivasi dari ibadah goer makruh mendapatkan duniawi, tapi hubungan daerah kurang biasa mendapatkan nilai ibadah dari ibadah goer makruh itu dari bekerja. Ya, kan tadi saya berarti orangnya diperintahkan untuk beribadah, terus ibadah kumaha? Ibadah goer makruh sejina langsung berhubungan dengan Allah. Kayak ibadah goer makruh yang bukan hanya berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan manusia. Iya, ibadah goer makruh ibadah enak. Dia sebenarnya mendapatkan nilai ibadah dengan ibadah ini. Salah satunya bekerja, ya, dalam bekerja. Hati-hati. Kalau misalnya orang lain, hoyong mengikuti pahala, ya, dengan bekerja, maka orang kadang meniatkan dan pekerjaan orang hanya karena Allah. Niatkan bekerja itu untuk ibadah, bukan hanya niat bekerja itu untuk mencari keuntungan. Kan iya ya, kebanyakan sibling yang kebanyakan di antara atau sibling takut untuk apa bekerja? Untuk mendapatkan harta yang banyak, kan? Tidak, tapi jarang ada orang yang menjawab kenapa bekerja untuk mendapatkan harta yang nantinya bisa mengantarkan saya ke surga. Oh, menamina harta biasa di sana akhirat. Ya sudah. Kayak biasa ya. Ya, sudah kau jari apa satunya. Ada yang namanya harta itu bisa kita bawa mati. Ya, jadi awasnya anu masih kena harta udah dibawa mati, harta bisa dibawa mati. Tapi cuma caranya titipkan harta itu kepada siapa? Pada misalnya orang yang membutuhkan. Beri misalnya sumbangkan kepada misalnya pembangunan masjid, panti asuhan misalnya, atau kepada orang yang miskin, ya pakai miskin maksudnya. Yatim piatu dan sebagainya. Maka insya Allah harta yang kita miliki itu akan dibawa mati. Jadi kalau sampai harta orang di kenging dan cukup banyak kita di dunia tentang itunya. Orang misalnya nanti itu kurang, ayah bedanya ibu sama orang kafir. Bahkan orang kafir nulis, katanya kadang-kadang lebih lupa di batang kurang, kan? Coba ayahnya orang kaya rata-rata gimana tuh? Ya, maksudnya kan itunya baru hal. Tapi bedakan kalau dikurangi kan. Lama orang dia orang kafir, kan ayah beda nanti urusan hartanya. Saya beda terkait dengan tapi beda kekurangan mendapatkan harta itu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, gunakan harta itu di jalan Allah.
Ya, karena hati-hati, kita itu bisa saja masuk surga. Kita bisa masuk surga karena harta, bisa juga masuk neraka karena harta. Ya, jadi hati-hati ya cara berkata. Ya, salah satu kenikmatan yang merupakan perlu kita syukuri lah kurang saya. Ya. Itu. Karena oke, sobat lainnya di urusan bekerja itu sedang menerapkan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi pulang sampai kita bekerja, tapi kita mengabaikan aturan-aturan Allah. Saya orang dagang dikurangan satu timah dan malah kapanggil kemarin sebenarnya. Dan kita beas sebenarnya dikurangan soal tanah misalnya ya. Tidak rokok misalnya saya dicopot sini sama tangan saya gitu. Karena diakui kamu. Begitu mah orang yang curang, orang yang curang. Jadi dalam bekerja pun kita harus menerapkan aturan Allah gitu ya. Kita harus termotivasi itu dengan dengan usaha Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merupakan orang yang sangat sukses di bidang ekonomi. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke Sam untuk berdagang, Nabi Muhammad mendapatkan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia dititipkan oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Sam. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan itu karena apa? Karena Nabi Muhammad menerapkan sistem ekonomi yang yang tidak keluar dari aturan Allah, gitu kan? Tapi mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, salah satu Bu, bapaknya aturan cara berdagang Nabi Muhammad tidak pernah mematok harga. Ya, barangnya simpuring nabi si anu ngadamona sakieu sok mangga bari dipeker sabaraha ge. Dari patok hargana, gitu kan? Jadi sampai mulai sabaraha ge gitu kan. Salah satu lantai. Ya. Tapi ayahnya yang gitunya dagang gitu. Hah? Iya. Coba. Ada yuk gitu ya. Sampai mah. Sabaraha lah asal pulang di 500 ya. Kan? Tidak lah, padahal ya itu sistem Nabi Muhammad itu yang diterapkan pada saat berdagang, tapi beliau mendapatkan keuntungan karena yakin bahwa itu cara seperti itu adalah bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus melanggar daripada aturan Allah. Jadi ya, nah ibu bapak daerah sama yang material sampaikan, tapi pengen bagi waktu ada nanti ini. Dan pembahasannya cukup sekian saja, mudah-mudahan namanya anu parantos kuring didugikeun anu manfaatna kamu ibu badayana umumna untuk kamu cukup aja wae nuhun kana parantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.